Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh berprestasi bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan untuk seseorang yang mempunyai keterbatasan sekalipun. Dani Aditya merupakan sosok stand-up komedian difabel pertama di Indonesia. Di tengah perjalanan hidupnya, ia tak ingin terpuruk dan hilang arah. Dani Aditya mengerahkan seluruh semangatnya untuk meraih impian yang dicita-citakan. Dan terbukti, saat ini Dani Aditya merupakan salah satu sosok komika ternama yang hadir dengan berbagai karya cemerlang. Banyak yang melakukan difabel kayak saya gitu ya. Apakah dia bisa menghasilkan uang sendiri atau semacamnya? Tapi saya bisa membuktikan kalau sampai detik ini saya bisa mencari uang sendiri. Di dompet bapak saya. Ya, banyak yang melakukan. Apakah difabel itu bisa punya jodoh apa enggak? Yang di belakang saya ini adalah istri saya. Banyak orang yang mengira difabel kayak saya jodohnya harus difabel juga gitu. Padahal kan gak harus, sesuai minat masing-masing. Saya bisa membuktikan kalau minat saya juga normal gitu. Minat istri saya aja yang gak normal. Ya mungkin istri saya ingin menyampaikan sepatah dua patah. Nama saya Dian, saya istri sekaligus pendorong sehari-hari Mas Dani. Jadi dorongnya real ya, beneran dorong. Jadi kata orang bener, laki-laki hebat harus ada dorongan istri di belakangnya. Bener kata Mas Dani, banyak sekali kan di luar sana kami pun mendapatkan cerita dari banyak sekali para disabilitas di luar sana bahwa disabilitas itu sangat sulit untuk mendapatkan jodoh. Seandainya mereka itu menyukai seseorang, dapat restunya tuh sangat-sangat sulit. Padahal tuh kadang kita lupa loh, kalau kami semua itu punya hak yang sama untuk dicintai dan mencintai walaupun mereka disabilitas. Jadi tuh kami itu ingin sekali walaupun hanya satu orang, berapa ratus orang yang di sini itu membuka matanya, open minded juga apabila ada teman, kawan, sahabat ataupun saudara yang sedang berhubungan dengan disabilitas dan mereka juga punya karya, punya prestasi yang bisa untuk menghidupi keluarganya. Tolonglah beri mereka restu, jangan ditolak, mereka support juga karena mereka benar-benar butuh sekali support dari kalian semua. Karena Tuhan itu gak pernah memberikan kata cacat untuk cinta, jadi marilah kita sama-sama untuk open minded bersama-sama. Suami saya buat speech lagi. Dan kami menunjukkan kalau cinta itu tidak perlu dicari. Saya bisa menunjukkan itu, cinta itu tidak perlu dicari, tapi perlu dijebak. Ya. Jujur, cinta itu memandang wanita, memandang pria dengan tanggung jawabnya gitu. Menjadi anak muda di era digital tidaklah mudah. Anak muda saat ini dituntut untuk dapat berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Seperti berjalan di tengah hutan tanpa kompas, hidup tanpa passion adalah sebuah kesalahan. Lantas, apa pentingnya passion? Dan bagaimana cara menemukan passion yang sesuai? Mari kita saksikan kisah Arif Suditomo selaku Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Metro TV dalam menemukan passionnya berikut ini.
Apa sih passion? Bagaimana caranya kita membahasakan dan mengartikan passion itu dalam bahasa kita? Passion itu adalah seperti layaknya bahan bakar, seperti BBM, untuk mencapai apapun yang ingin saya capai. Passion itu adalah sesuatu yang membuat saya bangun, bergerak, keluar dari tempat tidur saya untuk berjalan, atau bahkan berlari untuk mencapai apa yang ingin saya raih. Passion itu sesuatu yang sering sangat-sangat bermanfaat untuk menjauhkan diri saya dari berbagai macam kemalasan yang sering hinggap. Saya boleh cerita sedikit ya tentang bagaimana pengembaraan saya untuk mencari passion saya. Saya dididik sejak kecil untuk menjadi anak yang ya seperti orang tua pada layaknya lah. Menekankan kepada anak harus nurut, anak harus sukses, dan saya coba lakukan itu semua. SMA saya lulus dan berhasil mendapatkan sebuah bangku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri. Ayah saya, ibu saya sangat bangga. Sampai titik itu, saya belum tahu passion saya apa. Saya lulus, IP saya lumayan untuk bisa melamar dimanapun. Dan pada saat itu, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki untuk bisa S2 langsung ke luar negeri. Saya lulus bulan Januari, bulan Juni saya harus sudah berangkat. Dan pada saat itu, karena kebanyakan nganggur, kebanyakan main, salah satu sahabat saya bilang, kita magang yuk di sebuah koran berbahasa Inggris. Dari mulai magang, lalu akhirnya jadi pegawai melalui proses. Dan saya menemukan banyak sekali hal. Banyak sekali hal yang menyentuh hati saya, menyentuh apa yang pada dasarnya saya temukan sebagai yang saya sebut tadi, passion. Saya menulis, saya datang menjumpai banyak sekali wajah, banyak sekali peristiwa yang saya tidak pernah temui sepanjang hidup saya. Sepanjang jadi anak, sepanjang jadi mahasiswa, saya tidak pernah bertemu dengan fenomena-fenomena tersebut. Dan tiba saatnya saya berangkat waktu itu, saya merenung berhari-hari, apakah ini yang harus saya tinggalkan? Ini adalah yang saya inginkan. Saya bangun setiap hari untuk melihat hari yang baru. Dan saya nggak mau tinggalkan ini. Berat rasanya saya waktu itu memikirkan antara S2 di Amerika Serikat dan menjalani kehidupan saya sebagai seorang wartawan muda yang sangat penuh tantangan. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, karena saya nggak berani bilang sama ayah saya langsung. Ibu saya bilang, ya kamu bilang sama bapak. Oke, kasih saya waktu 1 hari. Kelewat 2 hari. Kelewat 3 hari. Ibu saya bilang, ini kamu harus udah berangkat. Kalau nggak mau bilang sama bapak sekarang. Dengan mengumpulkan semua kekuatan dan keberanian yang saya sisa. Yang tersisa dalam diri saya pergi ke ayah saya. Dan saya bilang bahwa saya sudah menemukan apa yang saya inginkan. Dan saya ingin bertahan menjadi seorang wartawan. Ternyata ayah saya cuma senyum saja. Dia bilang, kamu itu laki-laki. Kalau sudah ambil keputusan, lakoni, jalani, konsekuen, benar-benar, jangan setengah-setengah. Setelah itu, fast forward, saya duduk dan berdiri di depan Bapak Ibu. Dan saya sekarang adalah news director dan chief editor atau pemimpin redaksi dari sebuah ruang pemberitaan yang paling terkemuka di Indonesia. Passion buat saya itu seperti purpose ya, bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan hanya karena kita harus, karena wajib gitu, tapi karena kita memberikan hati kita dan kita memberikan semangat kita dan dedikasi kita untuk memberikan yang terbaik untuk misi itu. Jadi buat saya tanpa passion kita akan sekedar bekerja. Passion itu bukan hanya sekedar keinginan. Passion itu adalah sesuatu hal yang harus diikuti oleh perjuangan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menemukan passion itu?
Hal apa yang kita harus lakukan agar kita bisa menemukan passion kita? Ada beberapa hal. Saya akan share 5 hal untuk menemukan passion. Yang pertama, luangkan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri. Tetapkan atau tentukan passion kita apa. Yang kedua, jujur gunakan nurani. Setidaknya luangkan waktu lagi buat kita mendengar nurani kita, agar kita bisa meraba apa passion kita. Nomor 3 adalah hadapi tantanganmu. Saya jamin hidup kita ke depan itu tidak akan jauh lebih mudah dari hari ini. Setelah kita tadi berbicara sama diri kita sendiri, menggunakan nurani, menghadapi tantangan, menghadapi diri kita sendiri, salah satu hal yang paling penting adalah tadi, menghadapi dirimu. Diri sendiri yang kita harus hadapi. Berbagai macam kemalasan atau berbagai macam pesimisme itu merupakan salah satu hambatan untuk mencapai cita-cita bersama-sama passion. Dan yang terakhir, saya ingin share sama teman-teman kalian bahwa passion itu adalah hal yang baik. Dan hal baik itu enak dilakukan, enak dilihat, dan enak dirasakan baik oleh kita dan orang lain. Jadi di saat kita sedang bersemangat melakukan sesuatu, pastikan itu berdampak baik buat diri sendiri dan orang lain. Terlepas dari berbagai macam prosesnya. Bila orang lain dalam jumlah kecil atau besar, memberikan reaksi positif atau negatif, sensasi atau bukan, yang penting kalian pastikan bahwa itu adalah hal baik. Passion itu kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang menjadi keinginan diri kita. Kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang menjadi bagian dari keinginan pihak eksternal, orang tua kita, lingkungan kita. Itu tidak selamanya sinkron. Dan tidak selamanya juga kita menemukan situasi yang serba ideal, di mana kita menemukan passion kita, merintis jalannya sesuai dengan kegiatan akademik. Itu banyak sekali yang berbeda. Nah, di sini kita menyadarkan bahwa ada loh jalan untuk pada akhirnya bisa mensynchronize itu. Kalau enggak, tetap bisa dikomunikasikan, tetap bisa dicari jalan tengah. Aku seneng banget sih ikut acara ini. Aku bahagia banget ketemu speaker-speaker yang luar biasa. Kemudian acaranya juga runtut dari ada hiburannya, kemudian ada komediannya. Kemudian di sini juga aku bisa ambil benang merahnya bahwa passion itu memang harus kita kejar, harus kita perjuangkan. Karena kita pemuda pastinya harus bermanfaat terhadap diri kita dan juga orang lain. Acaranya cukup membuka wawasan, membuka pikiran bagaimana mindset kita itu ternyata masih harus terbuka lagi, bagaimana meraih passion, meraih mimpi kita, dan juga bagaimana kita bisa membuka pikiran tentang manusia di luar sana ternyata masih banyak yang belum kita ketahui.